Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, atau dini hari bagi rekan-rekan semua yang mengikuti mata kuliah pemrograman perangkat keras. Nah, untuk pertemuan minggu ini, seperti yang saya janjikan minggu lalu, kita akan mulai praktikum. Nah, namun demikian, praktikum untuk pertemuan kali ini kita masih akan menerapkan virtual lab. Jadi kita akan pakai tools yang kebetulan ada di internet yang bisa kita manfaatkan. Insya Allah minggu depan baru akan coba saya deliver. Semoga lancar ya untuk saya bagikan alat-alat yang ada di kampus ke daerah rekan-rekan masing-masing nanti dengan penjadwalan ya. Oke, baik, langsung masuk untuk pertemuan minggu ini. Kita akan praktikum mengenalkan sebenarnya apa sih Arduino atau microcontroller yang akan kita pakai untuk PBL. Untuk praktikum kali ini kita pakai virtual lab yang disediakan oleh Tinkercad. Silakan Anda coba cari di Google, googling Tinkercad. Nah, nanti ketika teman-teman sudah browse lewat Google, akan ketemu alamat ini yang paling atas sih ya. Oke, silakan ambil, buka saja, kemudian akan diarahkan ke halaman landing page-nya. Sebenarnya ini adalah lebih penggunaannya itu general. Ini produk dari Autodesk ya. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah lebih ke electrical simulation. Sebenarnya ada benda-benda lain dan makanan-makanan lain nih. Di sini ada 3D design, ada kode block. Nah, namun yang akan kita pakai yang tengah ini. Ini electronic part. Bagaimana cara masuk? Silakan Anda join dulu. Kalau belum daftar, no problem. Asalkan Anda punya akun Google, kita bisa coba. Nah, kita bisa login pakai sign in ya, pakai akun Google. Oke, pastikan Anda punya akun Google lebih dulu. Oke, saya pakai akun ini, RPAS Polibatam. Silakan Anda continue. Kalau Anda tidak mau newsletternya nyepam Anda, nggak usah diklik ini ya. Oke, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kita langsung let's go aja. Yang akan kita pakai bukan 3D design yang seperti tadi muncul di pop-up ya, melainkan kita akan pakai ini. Ini fitur yang berkaitan dengan sirkuit elektrikal ya. Nah, silakan ketika nanti sudah diklik muncul opsi ini yang terbaru seperti ini ya. Oke, saya rasa tidak ada lain. Nah, pilih ini, create new circuits. Ini kalau try circuit mestinya diarahkan ke halaman yang sama sih. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke satu buah halaman yang ada tampilan seperti ini. Ini yang sebelah sini, ini adalah workspace. Kemudian ada toolbar-toolbar, begitu juga ada window untuk ngambil komponen-komponen serta microcontrollernya. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau kita geser ke bawah, nah ini ada komponen lain. Walaupun sebenarnya tidak terlalu lengkap, tidak terlalu banyak, namun ini saya rasa sudah cukup untuk perkenalan kita di pertemuan pertama ini. Oke, komponennya yang masih basic saja. Ini kalau kita klik all pun sebenarnya hanya nambah, tidak terlalu banyak ya. Oke, oke, ini mulai dari apa namanya IC versi lama yang logic control yang lama. Kemudian ada yang akan kita pakai nanti adalah ini, namanya Arduino Uno R3. Nah, kalau bingung nyarinya terlalu banyak, pilih aja yang basic di sini ya. Ini akan lebih sedikit pilihannya karena yang esensial ini yang mostly akan kita pakai. Oke, ini di sini ada sensor suhu, multimeter, ada sensor peer. Sensor peer ini kalau yang teman-teman ke toilet, pernah ke toilet di teman-teman malam misalnya ya, kalau teman-teman malam ke toilet di lantai 7 atau lantai 6, kadang-kadang kan di ujung itu nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba
lampunya nyala sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan mistis, tapi ini dia pakai peer sensor. Ada lagi ini ultrasonic. Oke. Kemudian ada LED RGB, potensius dan seterusnya. Ini apa akan kita coba uraikan satu-satu kalau sebisa mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan ini langsung saja kita pakai ini, namanya Arduino Uno. Diklik aja atau di drag ya, nanti diarahkan ke main workspace. Ini ketika diklik nanti muncul di sini pertanyaan. Ini kita kasih nama aja ya. Kita kasih nama Arduino Week 1, praktikum 1 gitu ya. Oke. Si Arduino ini sebenarnya di dalamnya nanti akan ada yang namanya pinout ini. Ini adalah colokannya ya. Colokan untuk kita hubungkan ke benda-benda yang lain yang ada di sini, ke sensor maupun ke aktuator. Ini pin-pinnya ada di sebelah sini. Oke. Kemudian di selain pin-pin ini sebenarnya di sini ada ini bisa dikatakan IC-nya ya, logic unitnya. Kalau tadi di all itu kan ada ecerannya, versi eceran. Ini ada versi eceran di mana tuh logic unit tadi. Ini IC ini. Nih, seperti ini benda-benda logic unitnya dipasang di sini. Sebenarnya kayak gitu. Cuman yang kita pakai itu Arduino itu adalah microcontroller yang sudah compact langsung bisa kita pakai tanpa kita perlu merakitnya ya. Tanpa perlu nge-build from scratch. Kita nggak perlu tahu apa namanya board ini ada print out sirkuitnya seperti apa. Ini sudah disediakan langsung oleh Arduino. Bahkan untuk ngoding ini sama Arduino kita disediakan environment yang namanya Arduino IDE untuk ngodingnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Di sini ada TX, RX, ada L. L ini adalah nanti light. Benda aslinya nanti light di sini itu akan nyala. Nah, kita boleh mau coba dulu ngoding ya. Kita coba dulu secara code. Bisa mana? Oh, diklik ini. Ini di code. Klik aja di sini. Untuk code ini uniknya kalau kita pakai Tinkercad, kita disediakan coding pakai blok ya, blok code gitu ya. Jadi kalau mau ngoding kita drag and drop. Nah, di sini ini pilihan-pilihan blok code-nya. Kalau di sini adalah logic dari blok code yang dipakai. Nah, secara logic yang ada di sini, kalau kita lihat di sini adalah ini urutan dari bacanya sama dengan bahasa pemrograman seperti biasa yang teman-teman sering lakukan, yaitu dari atas ke bawah. Ini dari atas ini dibaca set build LED to high. Maksudnya adalah kita akan ngeset LED LED ya, lampunya high. High artinya adalah nyala. Nah, kalau set build in LED-nya itu low berarti mati. Ini LED-nya ini kenapa di depan ada built in LED? Maksudnya built in LED itu adalah LED yang sudah ada bawaannya. Ya ini. Built in LED itu ini. Nah, maka kita nggak mengasih komponen apa-apa, pakai ini aja udah bisa nyoba ngoding untuk ngetes ya. Jadi built in LED-nya ini kita set high, berarti akan nyala. Nyalanya, habis nyala ngapain? Sebenarnya setelah nyala itu dia di kode ini kan sepersekian detik sebenarnya ya, kalau lanjut ke kode berikutnya ya bisa jadi mati. Nah, tapi untuk menanggulangi supaya dia tidak langsung mati, di baris kode ini lanjut ke baris kode selanjutnya, kita kasih delay. Delaynya adalah wait 1 second alias 1 detik. Jadi setelah kode program ini membaca kode program ini, itu tidak langsung mati. Kan ini setelah ini nyala, ini kan mati. Di antara ini tuh ada jeda. Sehingga dia akan nyala, sebelum mati itu ada jeda 1 detik. Maka di jeda ini kan kondisi high ini masih nyantol di sini. Sehingga dia bisa nyala dalam kondisi nyala itu dia stay selama 1 detik gitu ya. Baru setelah ini 1 detiknya habis, lanjut ke ini. Built in LED-nya di set ke low.
Jadi ini nyala, delay 1 detik berarti kondisinya masih nyala. Kemudian dirubah kondisi variabel LED-nya ini menjadi low, di-set ke low. Selama berapa detik? 1 detik. Nah, ini setelah itu apa? Nah, setelah itu kalau di Arduino dia itu program ini akan looping. Walaupun di sini tidak ada instruksi looping, ini kalau ini sudah nyala, kalau kode program biasa ya, ini dijalankan, kalau ini dijalankan, habis sampai di bawah ini udah berhenti kalau kode program biasa. Nah, tapi kalau di Arduino karena dia itu microcontroller yang sifatnya itu untuk mengakomodir aktivitas sensor biasanya ya. Kalau sensor itu kan harus nyala terus, maka kode programnya itu dijalankan secara looping. Secara default itu ada blok kode untuk menjalankan loop gitu ya. Nah, berarti ininya nanti gimana? Berarti nyala nyala, masih nyala lagi selama 1 detik, mati. Selama 1 detik masih mati, nyala lagi. Kita coba jalankan, klik di sini ya. Oh, ini kalau teman-teman perhatikan ini tandanya nyala. 1 detik. Nah, coba hitung lah. Oke, kira-kira gitu ya. Nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Oke, kira-kira seperti itu. Saya stop dulu. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ini kita back dulu ya ke apa namanya? Ke ini, ke pilihan komponen. Nah, hari ini kita akan coba pakai LED, tapi LED-nya bukan yang built-in. Karena kita butuh lampu itu bukan lampu kecil, ini misalnya lampu yang bisa kita tarik keluar gitu. Nah, maka kita pilih di sini bisa di search juga, kita bisa pakai fitur search LED. Oke. Di LED ini tarik aja atau diklik. Oke, kita kasih nama. Misalnya LED 1. Kita pilih warna, misalnya merah, hijau, kuning, biru misalnya, atau hijau lah. Hijau nggak ada ya? Oh ya nggak ada lah. RGB ya, red, green, blue. Hijau nggak ada, adanya green. Oke, sip. Oke, selanjutnya, nah ini kalau teman-teman pernah belajar ada positif negatif. Nah, di sini di LED ini kita eh, ada 2 polar untuk yang harus kita perhatikan benar-benar, yaitu ada positif negatifnya. Jadi kalau pakai baterai itu positif negatifnya dipasang kemana ke LED ini harus diperhatikan. Karena kalau kebalik bisa putus LED-nya ya, kalau nanti praktek beneran. Nah, di sini positifnya itu yang mana? Nah, yang akan kita pakai di sini adalah ini. Ini kita pakai sebagian dimasukkan ke kutub negatifnya, ini dimasukkan ke kutub positifnya. Walaupun ini anode dan katode ya. Tapi nanti secara umum yang sisi katode ini yang akan kita tempelkan ke negatifnya. Di sini yang akan ditempelkan ke positifnya. Kemana Pak? Nah, di Arduino ini ada pin. Di pin-pin ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya GND. Ini GND ya. GND alias ground. Di sini ada lagi nih GND. Di sini juga ada GND alias ground. Ground itu maksudnya tanah. Kalau kalau teman-teman belajar listrik AC atau arus bolak-balik, ground itu ya negatifnya lah gampangnya seperti itu. Dan berarti ground inilah tempat kita nanti akan menempelkan posisi katode ini. Ini tempel ke sini. Boleh ground ini, boleh ground ini, boleh ground ini, pilih aja, sama aja nanti. Sama-sama ground, taruh sini. Lalu positifnya itu yang mana? Nah, positifnya itu sebenarnya di sini ada pin positif. Ini 3,3 volt ini pin positif, 5 ini juga positif. Ya. Tapi kalau teman-teman tempelkan ke sini, ya, teman-teman tempelkan ke sini langsung, itu dia akan dapat arus langsung. Jadi 3,3 volt ini tempel ke sini, nanti butuh resistor ya. Oke, sekalian saya taruh, nanti butuh resistor. Kita butuh resistor.
Resistor ini buat apa resistor? Ini adalah pertanyaan pertama tugas kalian. Resistor buat apa nih? Ini di rangkaian ini kenapa ada resistor? Ini tugas pertama. Teorinya, tugas satu teori, catat. Jadi kalau Anda nggak menyimak video ini, Anda nggak akan tahu. Ini tugas satu. Anda kerjakan di uh, Word, nanti disimpan di PDF. Fungsi resistor di sini buat apa? Tugas satu. Oke. Resistor di sini nanti kita hubungkan ke LED. Ini kalau disambungkan ke positif begini, kita jalankan simulasinya, ini nyala terus. Loh kok nyala Pak? Ya iya dong nyala, kan ini kayak baterai positif dihubungkan ke lampunya, ke LED-nya, harusnya ini mengalir ke sini, kemudian ke sini, ke ground, gitu ya. Nah, terus apa asiknya? Nah ini kalau kita pakai Arduino ngapain harus begini? Kan bisa pakai baterai. Di Arduino kita akan memanfaatkan Arduino-nya itu untuk ngoding. Maka karena untuk ngoding kita jangan pakai positif yang langsung dari sini, tapi kita ambil positif untuk LED ya. Untuk LED ini positifnya kita coba ambil ke pin-pin yang lain. Pin-pin yang lain ini sebenarnya dia bisa mengeluarkan juga nanti arus dari tempatnya. Misal kita di sini akan ambil pin nomor 12. Oke. Pin nomor 12. Nah, di sini di pin 12 ini, oh ya kalau di sini tadi itu ada positif negatifnya, kalau di sini kita tidak bicara positif negatif ya, untuk resistor dia terserah sembarang. Ini ada terminal 2, terminal 1 ini terserah sembarang. Dia tidak mengenal polar, yang ada polar ini. Jadi ketika dia ke sini ya udah ini positif, ini negatif. Nah, setelah ini dijalankan, apa maksudnya ini setelah dipasangkan nyambung nih ya. Terus buat apa? Kita coba simulasikan. Loh kok nggak nyala Pak? Katanya di sini keluar keluar arus dari sini terus menuju ke ground. Ada arus mengalir. Kenapa tidak? Nah, kita cek dulu. Karena kalau kita pakai 12 ini harus ada code nanti di dalamnya. Kita cek di sisi kode. Klik. Nah, kode yang ada di sini tadi masih ingat. Ini kodenya itu hanya dipakai untuk menjalankan ini. LED built-in. Nah, maka dari itu, ya yang jalan nantinya ya cuma LED built-in ini. Cobalah dijalankan ya. Nah, ya kan? Ini kok nggak ngefek? Nggak terus buat apa? Secara rangkaian ini nyambung, secara fisik rangkaian nyambung, tapi secara fungsi, secara logik nggak ada gunanya nih rangkaian dipasang di sini. Oke, supaya dia ada guna, supaya dia berfungsi untuk kita tes apakah dia bisa nyala dengan sesuai keinginan kita. Ini kita stop. Nah, kita pindah ke ke yang lebih menantang karena Anda ini kan harusnya nanti ngoding ya. Ini kita coba ke pakai apa ya? Ini di sini kan ada blok ya. Anda pilih boleh blok tag nanti panjang kayak gini ya. Ada dua opsi, pakai blok dan kode teks. Ini pakai bahasa C. Nah, bahasa kesukaan Anda semua. Oke. Tapi di sini supaya hemat layar saya pakai yang teks saja di sini. Continue. Oke. Good. Nah, oh ya ini LED tadi warna hijau kita kasih nama LED ya. Di sini resistor kita kasih nama juga lah. Resistor 1. Teman-teman kasih resistansi 220. Nah, nanti resistor yang saya bagi itu rata-rata besarannya ya sekitar ini, sekitar 220 ohm. Nah, ingat-ingat SMA dulu apa satuannya untuk resistansi. Simbolnya ini, 220 ohm yang kita pakai. Atau kalau nggak 220 ohm nanti saya pakai 1K, 1 kilo ohm alias 1000 ohm. Alias 1000 ohm gini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini 1000 ohm itu ada gelang warna ini. Gelang warna ini ya. Kemudian kalau sama 1000 ohm ini 1000 ohm itu gelang warnanya seperti ini. 1 kilo ohm gelang warnanya seperti ini sama ya karena dia sama-sama 1000. 1000 itu sama dengan 1K kan. Nah, sekarang kalau yang saya pakai 220 ohm aja. Oke. 2 2 2
ohm. Perhatikan, tadi ada gelang warna. Ketika 220 ohm itu warnanya seperti ini. Ketika 1 kilo ohm warnanya seperti itu. Tugas 2 teori. Nah, adalah gelang warna ini kok berubah-berubah ketika nilainya seperti ini. Bagaimana cara menentukan, ini kan tidak ada angkanya ya di resistor. Nah, untuk menghitung resistor ini nilainya 220K, itu pakai gelang warna. Tugas kedua, bagaimana menghitung nilai resistor dari gelang warna. Oke, tadi tugas pertama teori sudah. Tugas pertamanya adalah resistor tadi buat apa ya. Tugas kedua teorinya adalah cara menghitung gelang warna di resistor. Oke, selanjutnya. Ini udah ya, ini resistor, ini sudah nyambung secara fisik. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kode programnya itu ada 2 blok. Nah, 2 blok utama selalu seperti ini. Blok yang pertama ini adalah setup alias untuk mendefinisikan sesuatu secara global. Kemudian blok kode yang kedua ini loop alias yang saya bilang tadi looping. Kode program yang sudah dimasukkan ke sini itu akan berjalan terus, muter terus. Kode program yang 4 baris tadi itu kenapa jalan terus? Kan padahal ini tadi ya. Set height. Oh ya, ini tadi kan digital write 13. 13 ini dipakai kalau tidak ada apa-apa, dia itu 13 yang ada di sini itu akan masuk ke sini untuk menyalakan default built-in LED ya. Makanya 13 di set height. Delay-nya tadi 1 second kok di sini 1000, Pak. Nah, 1 second itu kalau di sini ditulisnya 1000 alias ini satuannya milisecond. Di set high kemudian alias on, kemudian di sini di set low alias off, delay lagi. Nah, begitu sampai ke bawah ini kode program kalau sudah dibaca ini sampai sini kan harusnya berhenti. Nah, karena dia ada di dalam kode bloknya loop, di void loop, maka dia kembali lagi ke atas. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kode program ini tidak ada gunanya kalau kita mau mencoba ngetes LED ini nyala. Oke. Supaya ada gunanya gimana? Ya, benar. Betul, kita rubah pin modenya. Pin modenya ini kita rubah ke ini. Berapa? 12. Ya, 12. 12. Kemudian output ini kita coba, ini outputnya jangan dirubah. Nah, maksudnya output ini adalah pin mode. Ini secara global, ini pin 12 ini ya akan diset sebagai output, ngeluarin arus gitu ya. Output kebalikannya apa? Input. Nah, bisa nggak Pak kalau di set input? Bisa. Ini kalau teman-teman set input, pin 12 tidak mengeluarkan tapi akan menerima. Ya. Oke, tapi untuk saat ini karena LED itu sifatnya kita butuh arus yang lewat sini. Arus lewat sini itu kan berarti butuh keluaran dari sini. Ya. Butuh keluaran dari 12 supaya ada arus keluar lewat resistor dulu, kemudian ke sini, baru masuk ke ground. Nah, kalau butuh itu maka ya ini kita set output. Oke, ini 12, ini jangan lupa juga di set 12. Ini jangan lupa di set 12. Oke, digital write artinya kita akan menuliskan sesuatu, menuliskan pin 13 itu supaya on, menuliskan pin 12 ini supaya stop, jangan mengeluarkan lagi. Gitu ya. Oke, ini udah kita rubah digital write-nya ini 12. Ini 12 ya. Sip. Nah, kita simulasikan. Perhatikan, tada. Nah, ini nyala nih. 1 detik. 1 detik, oke. Baik, silakan teman-teman coba nanti kalau pengen ngecek dia sampai misalnya 1 juta gitu ya. Atau 1 triliun, tunggu aja dia sampai matinya lama tuh. Silakan dicoba-coba sendiri. Kira-kira seperti itu. Good. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan disimpan dalam hati atau dicatat, nanti ditanyakan waktu sesi tanya jawab di pertemuan sinkronus ya, dengan kelas malam dengan Pak Wajri
di pertemuan selanjutnya mungkin, dan di kelas pagi dengan saya nanti di hari Sabtu kalau sama saya. Oke. Digital write ini sudah selesai sampai di sini. Pak, apakah cuma bisa dipakai buat light? Oke, kita bisa nyoba benda lain ya. Kita bisa nyoba benda lain. Misal apa? Oke, kalau sesuai RPS kita akan belajar ini. Buzzer. Oke, buzzer. Buzzer ini bukan yang di sosial media itu. Sama itu buzzer tapi buzzer sosial media ya. Kalau di sini ini buzzer untuk mengeluarkan suara bunyi gitu ya. Pip 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 dit 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 dit. Nah, gitu. Itu buzzer. Sekarang mau kita coba nih. Ini saya putus kabelnya. Buzzer ini sebenarnya walaupun ada tulisan positif negatif, ini kalau dibalik sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kita ikutin aja di sini ya. Positif kita masukkan ke tadi. Kodenya kan ada di 12 ya. 12. Kemudian kita taruh di sini. Ground. Ini ground. Berarti ini lewat gitu ya. Kalau kita coba jalankan, kode programnya masih sama. Walaupun sudah berbeda secara fisik bendanya, apakah akan ada arus yang mengalir ke sini? Oke. Oh, ini takutnya ke-mute. Oke, start. Bunyi kan? Ya, tekan. Nah, ini artinya berhasil. Bisa kepakai. Oke, kira-kira begitu. Kode programnya sama. Bisa dipakai. Sip. Oke. Ini kita bisa coba set juga sih. Misalnya kita set di sini L, LED 1 gitulah. Let's say kita kasih ini jadi variabel ya. LED 1 sama dengan 12 misalnya ya. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, ada error. Bla 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 bla, belum. Oke, belum didefinisikan. INT LED. Ini masih ada lagi. Oke, ini belum ada di sini ya. Oke. LED 1. Nah. Maksudnya apa sih, Pak? Kok ada LED 1, 12 bla 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 ini. Nah, ini karena ini pakai bahasa C, pada prinsipnya teman-teman bisa menerapkan konsep-konsep pemrograman pada seperti biasanya, seperti waktu belajar bahasa C dulu di semester awal. Ini kan variabel sebenarnya. Variabel tipe datanya apa? Integer. Untuk menyimpan apa? Nih, 12 ya. 12 nilainya masuk ke sini. Berarti ini kalau ini 12 ini kan 12, ya kan? Begitu juga di sini. Ini 12. Supaya apa? Supaya nggak ngulang-ngulang nanti ketika teman-teman ngodingnya pendek, ngulang-ngulang ngetik 12 kan no problem. Tapi kalau nanti kodenya sudah semakin besar, ini sudah dikasih LED 1, terus di sini bingung. LED 1 itu kan acuannya ini nih. Dia pin 12. Nanti ketika di bawah bingung tuh, misalnya. Dia mau pakai berapa? Supaya nggak bingung ya kita pakai aja, kasih namanya dia tadi. LED 1. Ini LED 1. Sehingga di sini yang akan dinyalakan siapa nih? LED 1 di set on. Ini siapa nih? LED 1 di set low. Gitu ya kira-kira. Mantap. Walaupun di sini walaupun saya kasih nama LED tapi yang nyambung di sini rupanya buzzer. Oke ya. Apa ini fungsinya untuk ini ya. Untuk supaya tahu ada variabel. Oke, sampai di sini. Selanjutnya sebelum kalian nyoba dan mengerjakan praktikum, ini ada satu benda lagi yang mestinya kita sampaikan juga di pertemuan kali ini berkaitan bagaimana sih cara menghubungkan ini semua
kalau kita nggak mau nyolder misalnya ya. Kemudian kita pengen pakai satu pin yang sama misalnya. Kita mau pakai pin yang sama. Oh ya, BTW, kalau kalian tadi mau pakai ini dinyalakan misalnya, LED ini misalnya dia, oh bisa diputar-putar ya. Lucu juga. Kayak cacing. Kalau teman-teman pengen menghubungkan ini ke 12 misalnya, sedangkan ini teman-teman pengen jalankan di luar kontrol 12 ya, teman-teman ngoding aja nanti di sini, set lagi pin mode untuk buzzer misalnya. Dia pakai pin berapa? Misalnya pakai pin berapa kayak coba cari. Nah, masalah pin ini googling di sini. Arduino pin out. Nah, Arduino yang dipakai di sini kan sudah ada pin-pinnya ya. Cari di sini Arduino pin out. Akan ketemu banyak sekali gambar ini. Kita coba ambil satu Arduino Uno ya. Ini seret. Nah, ngeblur. Kita cari lagi yang tidak ngeblur dan tidak terlalu rumit. Seret. Ngeblur juga. Mana dong? Oke. Ini kayaknya ini aja lah. Oh, ini yang tadi. Mana ya? Ayo tunjuk dong. Kita pakai yang penting kelihatan lah ya. Arduino Uno. Nah, ginilah ini bentuk fisiknya ya. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, angka-angka yang ada di sini ini kan 13 ada 12 ada yang ada semacam cacing-cacingnya ini. 11, 10 dan seterusnya. Sebenarnya 12 yang dimaksud di sini itu dipetakan di suatu mapping seperti ini ya. Maka kalau teman-teman nanti ngoding di sini, ini namanya bukan A0, bukan A1, bukan A2. Tapi kita lihat dulu di sini. Tadi pas di 13 di sini, 12 di sini kebetulan di sini memang namanya adalah D13 dan D12. Acuannya yang ini ya. Jadi kalau D13, D12, ya udah itu yang dipakai. Gitu ya. Yang dipakai maka angka-angka itu 13, 12, 10-nya. Sebenarnya kalau di Arduino tidak ada masalah, hampir sama. Ketika di sini ada tanda-tanda ini ya udah di sini sama 0 sampai 13. Kemudian di sini A0, A1 ya sudah sama. Di sini 3,3 hampir sama antara label yang di sini dengan penerapan di kodenya. Tapi di pertemuan selanjutnya itu kita akan pakai yang namanya Node MCU. Oke, Node MCU pin out. Kalau kita pakai Node MCU pin out, nah perhatikan di sini ini ada label apa nih? A0, kemudian ada D6, D7, sedangkan di sini yang ditulis GPIO 12, GPIO 14. Yang dipakai yang di mana dong? Ada dua cara penulisan nanti. Kalau pakai angka saja yang dipakai ini 14, 12, 13 ini. Ya, 14, 13, 12-nya. Kalau pakai pin D5 diketik di kode nanti umumnya kita pakai 14-nya ini. Gitu ya. Back to workspace. Oke. Di workspace ini cacingnya kita hapus dulu. Itu ya. Oke, sekarang tugas ketiga berarti ya. Tugas ketiga teori adalah pelajari Anda taruh pin out untuk Arduino Uno ini sama Node MCU. Jelaskan bedanya. Anda kasih keterangan Node ini, Arduino Uno ini pin out-nya seperti apa, pemetaannya, sama Node MCU. Oke, itu dulu, dua. Berarti sudah ada 3 tugas teori. Selanjutnya, di sini untuk penggabungan fungsi-fungsi ini, kenapa nih?
bla 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 bla. Oh, pindah ya. Pindah dulu. Kok nggak bisa dihapus ya? Oh, bisa. Untuk menggabungkan ini semua, kita bisa memanfaatkan ini, teman-teman. Ada yang namanya breadboard. Pakai yang small aja. Nah, apa itu breadboard, Pak? Nah, breadboard itu adalah beginian. Yang fungsinya adalah untuk membantu membuat rangkaian, untuk melakukan prototyping rangkaian. Di breadboard ini ada jalur-jalur yang dia itu terhubung. Seperti ini. Ketika Anda menaruh kabel dari sini ke sini, sorry, ini misalnya ground ini Anda taruh di sini, nah berarti satu jalur ini itu kena ground semua. Maksudnya, semisal ini ya, ini kan tadi biasanya ke sini ya. Ini saya taruh di sini, ini saya taruh di sini ya. Ini ground ini ke sini nih nyambung nih. Nah, sisi positifnya taruh di mana? Taruh di sini semisal. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar ini ada panah ke sini. Artinya ini yang terhubung. Kalau di yang tanda minus dan positif ini itu semua terhubung horizontal ya, ini ke sini ya. Kalau di sini yang terhubung itu yang vertikal. Ya, kalau ini hablum minannas gitu ya, ini hablum minallah. Ya, maka hubungan vertikal sama hubungan horizontal. Oke. Sekarang kita taruh nih di sini. Oh, ini konslet nanti. Kita taruh apa ya? Oke, kita taruh mana tadi resistor hilang? Resistor. Resistor. Tadi resistornya nggak perlu di coding ya. 220. Sekarang 1K. 1K. Resistor yang tadi. Nah, supaya kalau teman-teman masang resistor ini di jalur ini nanti terjadi problem karena ini kan nyambung nih. Nah, ini ujung sini sama ujung sini ketemu dong. Problem nanti. Maka supaya tidak apa namanya ada loop short dan seterusnya. Ini taruh di sini. Sehingga bagian sini dengan bagian sini itu dipisahkan oleh jurang ya. Jadi ada jurang perpecahan di sini. Supaya tapi jurang perpecahan itu ada gunanya. Berguna bagi orang-orang yang pengen merekatkan persatuan, yaitu contohnya si resistor ini. Nah, resistor sekarang kan ini dari ground ini ke sini, udah ke sini ya, terus masuk ke sini. Ini berarti nyambung antara sini dengan sini. Nah, berarti di ujung sini tarik kabel menuju ke tadi berapa? 12 ya? 12. Mari kita coba simulasikan dengan 12 ya. Start. Iya, rupanya error. Kenapa error? Void setup. Apa yang saya rubah? Oh, ini ada yang dihapus tadi ya. Terhapus, saudara-saudara. Start. Ini dia. Nyala kan? Nyala, ketutupan aja cuman. Gini ya, nyala. Walaupun kabelnya terlihat panjang tetap nyala. Oke, nah bahkan dari sini pun kita juga bisa naruh nih si siapa nih namanya? Si ini buzzer. Stop dulu. Buzzer kita bisa taruh di sini. Anggap aja negatifnya ya. Ini di tengah jalan nih. Berarti ini kan ke sini, ke sini. Ini bisa tarik nih kita. Tarik ke suatu tempat lain. Ke sini ya. Ke sini ya. Kalau teman-teman mau ngoding lain, taruh ke pin lain boleh. Ya, mau ke pin 5 misalnya, digital wire 5, tapi di kode jangan lupa dikasih kode lain. Nah, kalau di sini ini eh gini lah. Taruh di sini. Serat ini ya. Hapus. Ini ke 12 lagi ya. Ini ke sini. Serat.
Ini masuk ke sini, nggak kelihatan ya. Ini ke sini nyambung, terus ini ke sini nyambung, ini ke sini. Ya, dia akan bunyi. Masa sih Pak? Coba, saya juga belum tahu. Oh, bunyi itu. Ya kan? Ini nyala, ini bunyi. Pak, ini tadi kayaknya simbol duduk-duduknya agak gedean Pak. Nah, inilah ada konsep V sama dengan I kali R. Sehingga ketika dibagi-bagi seperti ini harusnya seperti apa? Dari arus yang sama ketika dipakai komponen yang banyak ini bagaimana? Apalagi ada benda ini yang menjadi tugas satu kalian tadi buat apa? Oke. Ini jadi kalau di praktikal pelan jadi suaranya. Oke, kira-kira gitu. Baik, kira-kira begitu. Oke. Pak, boleh nggak ini kalau semisalnya saya pakai pin lain, kemudian di kode program ini tuh saya mau menerapkan if else misalnya. Anda bisa pasang sih di sini. Bikin lagi ya, namanya int apa? int buzzer berapa ya? Kita lihat di sini ya, yang bisa dipakai 12. Anggap aja 11. Semoga bisa ya. Kita lihat 11. Kita pakai buzzer. Ini kita set pin out juga. Buzzer. Ini kehapus ya. LED 1. Ini output semua. Di sini jangan lupa di set. Buzzer juga 11 ya. Ini karena di sini lokal variabel di sini nih lokal variabel di sini ya. Ini nanti yang akan berjalan adalah ini berarti berubah ya kode programnya ini 11 ya. Sekarang ini gini. Kita rubah juga fisiknya. Kita rubah fisik. Aduh kok begini. Loh. Ruwet mana? Dah. Oke. Ini koro-koro. Loh, nggak bisa dihapus. Wah, ini. Oke, bisa. Selanjutnya, ini kan berarti LED ini secara umum ini ke-12 nih ya. Serat ke sini ya. 12 ya. Kembalikan ke sini ya. Hapus saja lah. Ini berarti si LED tadi kan pakai 12. Ini ya, 12. Sekarang buzzer itu 11. Karena buzzer pakai 11, taruh aja lah sini ya. Mana? 11 mana? Ini ya. Biar kelihatan. 11 ke sini. 11 ke sini. Terus ini kemana Pak? Jangan lupa ini ke ground. Groundnya kemana Pak? Ke sini atau ke bawah sini? Ke sini boleh, tapi Anda juga bisa memanfaatkan ini sebenarnya. Nah, kok ke situ Pak? Nah ini kan ground juga ke sini ya. Jadi groundnya dimanfaatkan oleh dua benda ini, dua makhluk ini. Oke. Kalau kita jalankan, nah belum, dikode dulu dong. Ini kalau kita jalankan tuh yang jalan cuman si dia saja. Enggak jalan ini error nih. Oh ini tadi, buzzer ya. INT. Nah ini yang jalan apa nih? Ini doang, karena ini kan secara program ini hanya menjalankan itu. Ya kan? Itu. Nah, ini kalau mau jalan, kasihlah kode program yang lain. Boleh ngopi, misal di sini ya, dikasih ini, dikasih lagi buzzer gitu.
buzzer. Nah, ini kalau dijalankan, yang terjadi apa? Apakah dia nyala atau enggak? Berapa detik dia nyala? Ya, salah, bukan 1 detik. Tapi dia akan, yang ini 1 detik hidup, 1 detik mati. 1 detik hidup, 1 detik mati, ini dia nyala terus. Kenapa? Karena dia digital high, tidak ada low-nya sama sekali. Jadi walaupun ada delay, dia nyala, ini nyala, nggak ada matinya sampai bawah. Ya. Jadi delay ini fungsinya adalah hanya untuk memberi jeda peralihan antara sini, budek kuping saya. Ini untuk memberikan peralihan dari sini menuju ke sini delaynya. Nah, tapi kalau dari buzzer, digital LED ini menuju ke digital LED yang high ini menuju ke yang LED 1 low ini, delay ini hanya untuk memberikan jeda itu. Kalau di sini walaupun dikasih jeda sampai nggak dikasih jeda pun dia akan tetap nyala karena tidak ada transisi menuju ke yang low gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau mau yang lebih kreatif lagi, boleh kalian pakai apa ya, misalnya mau pakai if else misalnya. If misalnya mau looping gitu ya. Boleh Anda mau pakai looping atau mau pakai if else, di dalam if atau else-nya itu perlu input, itu boleh. Nah, tapi sejauh ini dulu lah yang saya kasih supaya nanti nggak bingung ya. Ya, ini high itu berarti nyala terus ya. Kalau mau mati ini taruh di sini lah. Di sini. Tuh. Nah, ini sama nanti. Nah, ini sama nih. Nah, kira-kira begitu. Delay. Nah. Oke. Oh, salah. Ini. Atas sini. Ada delay. Ya. Delay selama 1 detik dia kelihatan mati. Nah, kan sama ada delay. Kalau ini tadi posisinya di bawah, ini logiknya ya. Ini kenapa sih ada merah-merah? Ini logiknya. Kalau ini nyala, ada delay, terus ada delay lagi, ini kan mati sebenarnya kan. Cuman matinya itu nggak kelihatan mati, dia nyala terus. Karena ini dari mati ini menuju ke hidup lagi itu sepersekian detik, nggak kelihatan oleh kita. Kode program kan sangat cepat. Kode programnya sangat cepat sehingga peralihan dari sini menuju ke loop yang sini itu nggak kelihatan. Ya. Jadi ini posisinya high, buzzer ya, buzzer ini ya. Buzzer ini posisinya high, di delay dalam kondisi high, delay lagi dalam kondisi high, mati, tiba-tiba langsung hidup lagi dalam kondisi yang cepat. Maka ini yang harus dipahami betul-betul penggunaan delay ini buat apa sebenarnya. Oke, gitu kira-kira teman-teman sekalian. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan disimpan dalam hati dan di dalam pikiran serta catatan supaya nggak lupa sampai pertemuan sinkronus selanjutnya, nanti tanyakan di situ. Oke. Kalau begitu, ini dari saya kira-kira praktikumnya cukup sekian. Jadi diingat tugas hari ini, pertemuan minggu ini ada 3. Yang pertama adalah tugas teori. Yang kedua tugas teori pertama adalah tadi fungsi benda ini apa, cara menghitung gelang warna. Tugas 2 itu cara menghitung gelang warna benda ini seperti apa. Kemudian tugas ke 1, 2, 3 ini tadi perbedaan pinout di Arduino sama Node MCU. Arduino ada banyak, nanti Anda cek apa, jangan-jangan boleh Anda kasih semua, boleh salah satu Uno ini misalnya. Oke, gitu ya. Itu tugas teori. Praktikumnya adalah Anda kerjakan ini, nanti ada format praktikum yang barusan saya kasih contoh ini, ada format praktikum untuk report ya, follow up kalian follow along atau tidak, itu ada
template untuk melaporkan. Kemudian nanti ada juga ngikutin saja, kemudian ada yang tugas praktikumnya adalah Anda membuat, memodifikasi kode program ini, sesuai ada petunjuk ya, dan yang versi kreasi Anda. Jadi ada 2 tugas praktikum, tantangan gitu ya, tugas praktikum tantangan, dan ada tugas praktikum sesuai dengan kreativitas Anda. Jadi tugas teori ada 3, tugas praktikum ada 3. 3 itu adalah tugas praktikum pertama adalah Anda ngikutin, tugas praktikum kedua adalah 2 langkah di modul itu ada. Ada 2 pekerjaan di modul 1. Saya ulang ya, praktikum ada 1 ngikutin, kedua adalah Anda membuat ini, mengerjakan tantangan untuk pakai 2 komponen ini aja. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas Anda. Anda mau pakai 2 komponen ini boleh, pakai komponen lain boleh dicoba juga. Oke. Dari saya sekian, adios, karamelos, arigatou gozaimasu. Saya di sini ngerekamnya subuh. Selamat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop.